Dengan kita menyadari dua poros yang berbeda ini, satu hal yang bisa kita kontrol dan satu yang tidak bisa kita kontrol, belajar untuk kontrol hal-hal yang bisa kamu kontrol. Pikiran kamu, tindakan kamu, juga cara kamu berbicara ke diri sendiri. Kamu punya masalah ini nggak struggle dengan overthinking, kayak apa-apa dipikirin, apa-apa dikhawatirkan, jadi overthinking dan memikirkan hal-hal terburuk terlebih dahulu. Kalau kamu juga sama, aku punya satu cara ampuh untuk berhenti overthinking. Kenalin dulu, aku Emil, praktisi public speaker yang punya pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai announcer dan juga freelance TV host, dan sebagai seorang jurnalis. Di sini aku akan bantu kamu untuk level up skill public speaking kamu, juga aku akan berbagi hal-hal seputar cara aku growth dan bertumbuh. Kalau kamu juga suka dengan topik ini, jangan lupa subscribe dan follow terlebih dahulu. Aku punya satu cara ampuh untuk mengurangi rasa overthinking. Aku pribadi adalah orang yang overthinking parah. Jadi setiap hal tuh aku pikirin, entah kemungkinan terburuknya, kemudian padahal hal-hal yang belum kejadian itu tuh selalu aku pikirkan, baiknya, buruknya, semua tuh. Jadi tuh nambah-nambah beban pikiran di kepala gitu ya, dan sometimes itu mengganggu jam tidurku. Kadang aku sampai insomnia. Lalu aku mulai belajar ya, ada hal-hal yang bisa kita kontrol di dunia ini dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kalau kamu struggle dengan overthinking yang parah, aku mau rekomendasiin ada buku wajib yang bisa kamu baca untuk mengurangi rasa overthinking kamu itu. Ini Filosofi Terasnya Henry Manampiring. Aku juga sedikit terlambat ya baca buku ini. Aku baru baca di beberapa bulan kemarin. Dan ini adalah buku yang aku pribadi sangat tertolong sebagai orang yang overthinking. Ini tuh sangat membantu. Di sini tuh banyak hal dijelaskan. Aku menangkap beberapa poin pentingnya. Salah satu terpenting adalah sebenarnya di dunia ini ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Apa saja yang kita bisa kontrol itu pikiran kita, cara kita bertindak, cara kita menanggapi satu masalah, cara kita berinteraksi, cara kita ngomong bahkan ke diri kita sendiri. Nah, itu tuh yang bisa kita kontrol tuh. Nah, kalau hal-hal yang tidak bisa kita kontrol atau di luar kendali kita, omongan tetangga, omongan orang, judgement orang, kemudian pikiran orang, itu tuh sama sekali kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Dengan kita menyadari dua poros yang berbeda ini, satu hal yang bisa kita kontrol dan satu yang tidak bisa kita kontrol atau kita kendalikan, yang paling memungkinkan untuk bisa kita lakukan kan yang ini ya, yang bisa kita kontrol. Itu sebabnya kalau kita sudah paham dan sudah tahu hal-hal yang masih bisa kita kontrol dan masih bisa kita kerjakan, fokus kita adalah pada diri kita sendiri, pada pikiran kita, pada cara pandang kita, pada cara kita menyelesaikan satu masalah. Kalau kita sudah paham dengan